Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ahmad, CGP angkatan 11 dari Kota Sukabumi. Insyaallah pada hari ini saya akan menjelaskan materi eksplorasi konsep modul 1.2. Modul 1.2 eksplorasi konsep ini dibagi ke dalam 3 bagian tugas. Pertama yang akan saya bahas adalah tugas A. Pada tugas A ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Bapak atau Ibu memahami cara kerja otak? 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa dan mengapa? Cara kerja otak. Cara kerja otak manusia terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama otak retil, yang kedua otak mamalia, ketiga otak lutut, dan keempat otak primata. Hal ini yang menyebabkan sistem berpikir manusia cepat atau lambat. Sedangkan 5 kebutuhan manusia atau 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, yang ketiga kekuasaan dan penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah wiraga, periode usia 0 sampai 8 tahun. Dalam periode ini jasmani atau raga dan indera anak tumbuh pesat sekali. Yang kedua adalah fase wiraga wirama, yaitu periode usia 9 sampai 16 tahun. Periode usia ini anak mulai berkembang pikiran. Yang ketiga adalah wirama atau periode usia 17 sampai 24 tahun. Guru pada rentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri, pengelolaan potensi dirinya. Tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Erik Erikson adalah psikolog yang meyakini bahwa kepribadian seorang itu tumbuh dalam rangkaian tahapan. Tahap 1 usia 0 sampai 1,5 tahun, harapan, kepercayaan, dan ketidakpercayaan. Tahap kedua usia 1,5 sampai 3 tahun, situ anak memiliki tekad, otonomi, rendah diri. Tahap 3 usia 3 sampai 5 tahun, memiliki tujuan, inisiatif, dan rasa bersalah. Tahap 4 usia 5 sampai 12 tahun, kompeten, produktivitas, dan inferioritas. Tahap kelima usia 12 sampai 18 tahun, loyalitas, identitas, kebingungan peran. Tahap ke-6 terjadi pada usia 18 sampai 40 tahun, misalnya cinta, keintiman, dan isolasi. Kesimpulannya, apabila pendidik mampu menuntun dan memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon karena suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak membentuk karakter positif dan membuat diri anak akan menyadari nilai dirinya sebagai manusia individu, dirinya maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila semua unsur terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar orientasi. Tugas A nomor 2, menurut Bapak atau Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri, kedua reflektif, dan ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan kelima berpihak pada murid. Yang dimaksud dengan mandiri adalah mendorong kemampuan dirinya inovatif. Yang dimaksud dengan reflektif adalah introspeksi diri agar lebih baik. Yang dimaksud dengan kolaboratif, bekerja sama atau komunikatif. Yang keempat, yang dimaksud dengan inovatif, berpikir kreatif dan memiliki gagasan. Yang terakhir, berpihak pada murid, mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai dengan konteks dan karakteristiknya. Terima kasih, salam guru.